Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan hasil hutan jatinya. Selain menjadi komoditi unggulan, keberadaan jati di Kabupaten Muna telah menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat. Namun, seiring dengan berlalunya waktu dan tingginya angka pembalakan liar, keberadaan hutan jati Muna kini berada di ambang kepunahan. Bagaimana peran dan kepedulian warga di Kabupaten Muna melihat persoalan ini? Berikut kita ikuti liputannya. Dan mari bersahabat dengan alam. Sahabat alam, di saat kita menginjakan kaki di Pelabuhan Muna, dari kejauhan sudah terlihat jelas sebuah monumen atau Tugu Jati berdiri tegak di perempatan pusat kota Muna. Tugu Jati ini sengaja dipasang sebagai monumen untuk mempertegas identitas Pulau Muna yang kaya dengan potensi jatinya. Namun, apa yang terjadi sekarang? Identitas yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Muna itu justru terancam habis. Yang tersisa hanyalah tunggak-tunggak jati akibat penebangan ilegal. Sementara Dinas Kehutanan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi keberadaan hutan jati justru tidak bisa berbuat banyak untuk menekan angka pembalakan liar di sekitar kawasan hutan negara. Bahkan aktivitas penebangan liar terus terjadi. Anehnya, meski hutan jati merupakan komoditi unggulan bagi masyarakat Muna, namun keberadaannya terancam habis. Bahkan yang paling ironis lagi, kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat kecil. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, keberadaan hutan jati belum bisa memberikan sumbangan besar untuk pembangunan daerah. Kita sekarang kekurangan PAD akibat mereka punya perbuatan juga. Semua yang dimainkan di masalah hasil hutan ini sehingga PAD juga. Ini juga salah satu yang kita soroti itu dari kehutanan. Di tengah ancaman punahnya hutan jati pada tahun 2009 lalu, sejumlah warga berinisiatif membentuk kelompok tani hutan jati milik atau PHJM. Menurut Ketua PHJM Muhammad Asri, terbentuknya kelompok tani bertujuan untuk mengembalikan identitas Kabupaten Muna sebagai daerah yang kaya dengan potensi jatinya. Munculnya keinginan warga untuk membentuk kelompok tani ini diinisiasi oleh aktivis lingkungan dari LSM Suami. Berdasarkan hasil pendataan LSM Suami Sultra, sedikitnya sudah ada 943 petani yang tergabung dalam kelompok PHJM. Para petani ini tersebar di 35 desa dengan total luas areal hutan jati mereka mencapai 130.000 hektar yang berstatus hutan jati milik petani. Dengan terbentuknya kelompok tani ini, diharapkan seluruh permasalahan petani yang selama ini mereka alami bisa diselesaikan bersama. Selama ini para petani di Kabupaten Muna beranggapan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten belum berpihak kepada mereka. Untuk mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu tanam milik atau IPKTM, pemerintah daerah terkesan mempersulit dengan biaya pengurusan yang cukup besar. Birokrasi terlalu banyak, itu sebenarnya kita bisa dapat sampai 2 juta lebih. Birokrasi yang terlalu banyak dan yang terlalu banyak. Kalau kita mau kaji secara betul-betul untuk keberpihakan ke masyarakat itu belum berpihak karena masih sangat memberatkan. Pertama, kemudian mata rantai yang panjang untuk proses pengurusan itu serta retribusi yang berat. Kemudian selain retribusi, hari ini masih ada pungutan-pungutan yang mestinya itu tidak bisa dipungut kepada pemilik lahan itu, semacam biaya crossing, uang letak, banyak hal yang kemudian itu memberatkan. Padahal mestinya itu tidak boleh. Hal berbeda disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Muna. Menurut dia, pengurusan administrasi izin IPKTM cukup mudah.
Untuk itu, Kadis Kehutanan Muna menyarankan kepada petani agar mengurus sendiri izin IPKTM ke kantor Dinas Kehutanan. Keinginan warga untuk mengembalikan identitas Pulau Muna yang kaya dengan potensi jatinya tidak hanya dilakukan warga yang tergabung dalam kelompok tani, tetapi beberapa warga lain pun juga melakukan hal yang sama. Akan tetapi, mereka seringkali diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Salah seorang warga yang tinggal di desa Wakumoro, Kecamatan Watu Putih menceritakan bahwa sejak 5 tahun silam, ia dan hampir seluruh warga di desa ini sudah mengembangkan budidaya jati yang luasnya mencapai 300 hektar. Hanya saja lokasi budidaya ini berada di kawasan hutan negara.